Balaam bin Ba'ura adalah seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ia dikenal sebagai orang yang doanya selalu dikabulkan. Bahkan, sebagian ulama menyebut bahwa ia mengetahui Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang agung, yang jika dipakai berdoa pasti dikabulkan. Namun, ketika Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya hendak memasuki sebuah negeri yang didiami oleh orang-orang kafir, para pembesar negeri itu datang kepada Balaam, membujuk dan menyuapnya agar ia mendoakan keburukan bagi Nabi Musa dan Bani Israel. Awalnya Balaam menolak karena ia tahu Musa adalah Nabi Allah. Tapi akhirnya dunia menggoda hatinya. Ia tergoda dengan hadiah, harta, dan pujian, hingga akhirnya ia bersedia berdoa agar Nabi Musa celaka. Namun apa yang terjadi? Doanya berbalik kepada dirinya sendiri. Allah murka dan ilmu serta hidayah yang dahulu ia miliki pun dicabut. Ia pun tergelincir dalam kehinaan yang sangat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu tanpa takwa adalah petaka. Hidayah bisa hilang ketika hati lebih memilih dunia. Saudaraku, pernahkah kita mendengar tentang seorang alim yang begitu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi berakhir dalam kehinaan karena lebih memilih dunia daripada kebenaran? Hari ini, mari kita renungkan bersama kisah tragis seorang ulama di zaman Nabi Musa alaihissalam, Balaam bin Ba'ura, seorang yang awalnya diberi ilmu, bahkan memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna, namun akhirnya tersesat karena cinta dunia. Setelah keluar dari Mesir dan lolos dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel menuju negeri yang dijanjikan. Negeri yang diberkahi, yang dikenal dalam sejarah sebagai Tanah Suci. Dalam banyak riwayat disebut sebagai Syam, termasuk wilayah Palestina dan sekitarnya. Salah satu wilayah yang menjadi pintu masuknya adalah kota Balka, bagian dari kawasan negeri Syam. Disinilah mereka berhenti karena menghadapi kaum yang kuat, dan karena pengkhianatan Balaam bin Ba'ura yang mendoakan kehancuran bagi Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel mendekati wilayah Kan'an, dalam sebagian riwayat disebut negeri Balka, mereka hendak memasuki negeri tersebut sesuai perintah Allah subhanahu wa ta'ala, raja negeri itu, yang mengetahui bahwa Musa adalah nabi utusan Allah dan bahwa Musa akan menguasai negerinya, menjadi takut. Maka raja itu mendatangi Balaam bin Ba'ura, seorang tokoh spiritual dan ulama besar di kaumnya, dan memintanya untuk berdoa agar Allah membinasakan Musa dan kaumnya. Wahai Balaam, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang terkabul doanya. Keluar dan berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menimpakan keburukan kepada mereka. Awalnya Balaam menolak. Ia berkata, "Bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan kepada Nabi Allah dan kaumnya, padahal aku tahu bahwa mereka berada di jalan yang benar?" Namun raja itu terus merayu dan menyuapnya dengan banyak hadiah, harta, dan kemewahan, serta tekanan sosial dari kaum dan istri Balaam sendiri, hingga akhirnya hati Balaam tergoda. Ia pun menaiki seekor keledai dan menuju sebuah bukit tinggi menghadap ke arah pasukan Nabi Musa untuk berdoa agar mereka celaka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, saat menjelaskan ayat Al-A'raf 175 dan 176, disebutkan bahwa ketika Balaam bin Ba'ura hendak naik ke atas bukit untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan Bani Israel, ia menunggangi seekor keledai. Namun, keledai itu tiba-tiba menolak berjalan. Balaam memaksa, tetapi keledai itu tetap berhenti dan tidak mau maju ke arah tempat yang dituju. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan keledai itu rebah ke tanah dan enggan berdiri, seakan-akan mengetahui bahwa tuannya hendak menggunakan ilmu dan kekuatannya untuk membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Lalu apa yang dilakukan Balaam? Ia memukul keledai itu berkali-kali, tetapi tetap tidak mau berdiri. Akhirnya, ia memutuskan berjalan kaki ke tempat itu untuk melancarkan doanya yang buruk kepada Nabi Musa. Singkat cerita, Balaam pun akhirnya berdoa dari atas bukit menghadap ke arah pasukan Nabi Musa. Ia sematkan dalam doanya Al-Ismu Al-A'zam, nama Allah yang Maha Agung, yang jika disebut, maka langit akan menggema dan doa akan dikabulkan. Benar saja, doanya dikabulkan. Akibatnya, Bani Israel gagal menaklukkan kota Balqa. Mereka menjadi takut dan enggan melanjutkan perjuangan. Beberapa tafsir dan kisah sejarah menyebutkan bahwa penduduk di wilayah Balqa dan sekitarnya memiliki postur tubuh yang sangat besar dan kuat, sehingga menimbulkan rasa takut yang luar biasa bagi Bani Israel, apalagi ketika semangat mereka sudah melemah akibat doa Balaam bin Ba'ura yang mendoakan kehancuran mereka. Dan mereka yang tadinya berani dan penuh harap, kini ragu dan gentar. Mata mereka tertuju pada kaum yang kuat di kota Balqa. Mereka kehilangan semangat, kehilangan keberanian. Lalu mereka berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Bahkan dengan pongah mereka berkata, Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami duduk di sini saja. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja. Melihat ketakutan dan pembangkangan kaumnya, dan setelah kegagalan yang terjadi, Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Akhirnya, karena pembangkangan dan lemahnya iman mereka, Allah menghukum Bani Israel. Maka, tanah suci itu diharamkan bagi mereka selama 40 tahun. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Itulah Padang Tih, gurun gersang di semenanjung Sinai. Selama 40 tahun Bani Israel hidup terombang-ambing di gurun tanpa arah. Setiap mereka melangkah ke arah utara, besoknya mereka kembali ke titik semula, tanpa pemimpin yang mereka hormati. Sementara satu demi satu dari mereka wafat, termasuk Nabi Musa dan Harun. Yang tersisa hanyalah generasi baru, yang kelak dipimpin oleh Yusha bin Nun, murid Nabi Musa, untuk masuk ke Tanah Suci.
Sebelum mengembuskan napas terakhir, Nabi Musa mengajukan tanya kepada Tuhannya tentang apa sebab dibalik kegagalan tersebut. Ya Rabb, apa sebab dibalik kegagalan kami menaklukkan kota Balqa? Dan Allah pun memberi jawaban tentang sebab kehancuran yang menimpa mereka. Lalu Allah memberi jawab, bukan karena kekuatan musuh, bukan pula karena lemahnya pasukan, tapi karena pengkhianatan dari dalam. Seorang ulama yang menjual kebenaran demi dunia, namanya Bal'am bin Ba'ura. Pahamlah Nabi Musa bahwa semua kejadian yang menimpa ia dan kaumnya adalah disebabkan doa Bal'am. Nabi Musa lalu memunajatkan doa agar Bal'am mendapat balasan setimpal atas perbuatannya. Allah menjawab doa Nabi Musa dengan melucuti ilmu dan iman Bal'am sehingga ia wafat dalam keadaan sesat dan tergolong ahli neraka. Dalam riwayat tafsir disebutkan Bal'am kemudian kehilangan ilmunya, tidak bisa lagi berdoa dan menjadi hina di hadapan manusia dan Allah. Ia kemudian mati dalam keadaan tersesat, hina dan penuh penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan perumpamaan tentang kehinaan dan kerendahan Bal'am dengan menganalogikannya seperti seekor anjing yang selalu menjulurkan lidah baik ketika dikejar maupun dibiarkan. Sebuah gambaran keadaan yang paling buruk dan paling hina dari seekor anjing yang dijadikan perumpamaan bagi seseorang yang telah berpaling dari ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kisah Bal'am secara simbolis dalam surah Al-A'raf ayat 175 dan 176. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Bal'am memiliki ilmu tinggi, tapi ia tidak menjaga hati dan imannya. Maka ilmunya tidak menyelamatkannya, justru menjadi sebab kehancurannya. Bal'am menukar kebenaran dengan harta dan pujian. Ini adalah peringatan untuk siapa saja yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan duniawi. Tidak ada jaminan seseorang akan wafat dalam iman, meski ia sudah punya ilmu dan amal banyak. Istiqamah adalah perjuangan seumur hidup. Sesungguhnya hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Dia membolak-balikkan hati siapapun yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi manusia berilmu yang melenceng karena hawa nafsu. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ
يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh, akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku khawatir atas kalian, bukan karena kemiskinan, tetapi aku khawatir dunia akan dibentangkan untuk kalian, sebagaimana telah dibentangkan bagi orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba dalam dunia, sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan dunia membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, kisah Bal'am adalah peringatan keras bahwa ilmu saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan ketakwaan dan istiqomah. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sungguh Engkau Maha Pemberi. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8. Semoga Allah menjaga hati kita agar tidak tergoda dunia dan menutup hidup kita dalam iman dan ketakwaan. Jangan sampai kita seperti Bal'am, diberi ilmu tapi tak menjaga hati, tahu kebenaran tapi memilih dunia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar makin banyak yang tersentuh oleh pelajaran dari kisah-kisah Al-Quran. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video dakwah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.